Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Sedaya-pun para hadirin, para asatid yang hadir pada malam hari ini, rencang-rencang sedaya-pun yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kajian pada malam hari ini yaitu menerangkan kafaah, masalah kufu di dalam pernikahan. Definisi kufu di dalam pernikahan itu yang insyaallah akan kita kaji. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-jumlatu tsaniyatu fi syurutin nikah wa mawani'ihi. Dalam kitab Zaidunatul Ilqah, insyaallah pertemuan pada kajian pada malam hari ini yaitu al-jumlah ats-tsaniyah. Jumlah yang kedua, fi syurutin nikah wa mawani'ihi, di dalam menjelaskan syarat-syaratnya nikah dan perkara-perkara yang menghalangi kesahannya nikah. Itu ya, yaitu Shahifah 97 untuk cetakan yang ini ya. Untuk cetakan yang ini Shahifah 97. Al-jumlah ats-tsaniyah. I'lam annahu lamma tammal kalam 'alal arkan syara'tu fi syurut fabada'tu bil kafa'ah wa hiya mu'tabaratun fi nikah la li sihhatihi mutlaqan bal haitsu la ridha minal mar'ah wahdaha fi jabbin wa unnatin wa ma'a waliyha al aqrab faqat fi ma adahuma wa fi dzikri baqiyatil mawani'i faqul. Ini adalah jumlah yang kedua di dalam menerangkan syarat-syaratnya nikah dan perkara-perkara yang menghalangi kesahannya nikah. Setelah musannaf menyempurnakan pembahasan atas rukun-rukunnya nikah, kemudian musannaf atau an-nadhim Syekh Abdullah bin Ahmad Basaudan membahas tentang syarat-syaratnya nikah, yaitu apa? Yang pertama diantaranya beliau memulai dengan masalah kafaah. Kafa'ah ini mu'tabaratun fin nikah la li sihhatihi mutlaqan bal haitsu la ridha minal mar'ah wahdaha. Kafa'ah ini dianggap di dalam pernikahan tidak karena menjadi sebab sah dan tidaknya nikah secara mutlak, begitu aja tidak. Tetapi akan menjadi hal yang menyebabkan tidak sahnya nikah bila tanpa ridhonya seorang perempuan, bila tanpa ridhonya seorang istri. Hiya mu'tabaratun fin nikah la li sihhatihi mutlaqan bal haitsu la ridha minal mar'ah wahdaha fi jabbin wa unnah. Jadi kafaah itu tidak bisa menjadikan perkara yang membatalkan pernikahan kecuali bila memang kafaah tidak terpenuhi, pernikahan berlangsung sementara kafaah tidak terpenuhi tanpa adanya ridho dari perempuan dalam masalah jab dan unnah, masalah dzakar kemaluan yang terputus, atau unnah masalah impotensi, tidak bisa berdiri. Ini kalau laki-lakinya seperti itu, mungkin dzakarnya terputus yang seharusnya 15 cm, 20 cm tinggal 10 cm atau 5 cm atau bahkan habis. Ini kan siapa yang mau kan? Allahumma nas'aluka al-afiyah wa salamah. Nah ini kalau dinikahkan dengan laki-laki yang seperti itu bisa mengakibatkan pernikahan tidak sah sekiranya tidak ada ridho dari perempuan. Bila perempuannya ridho menerima dengan laki-laki seperti itu tetap sah. Nah ini maksudnya ibaratnya ya. Wa unnatin, begitu juga masalah impoten, perempuan dinikahkan dengan laki-laki yang impoten. Sah nggak pernikahannya? Perempuannya nggak ridho, tidak sah. Tapi perempuannya ridho bisa sah. Makanya la li sihhatihi mutlaqan bal haitsu la ridha minal mar'ah wahdaha di dalam dua masalah, yaitu masalah jab dan masalah unnah. Wa ma'awaliyal aqrab faqat fi ma adahuma. Dan di dalam masalah-masalah kafaah yang lain ada syarat ridhonya si perempuan plus ridhonya walinya perempuan yang akrab. Artinya begini, apabila perempuan menikah dengan laki-laki yang tidak kufu, dia nyari tetapi dengan laki-laki yang tidak kufu, dan tidak kufunya bukan masalah jab, masalah terputus, bukan masalah unnah impotensi, tapi masalah yang lain, mungkin pekerjaannya tidak setara, mungkin nasabnya tidak setara,
ya kan? Maka dalam hal ini dibutuhkan ridhonya si perempuan. Kalau dia menikah dengan laki-laki itu dia ridho, dan ridhonya wali yang akrab. Kalau wali akrab saat itu ayah, berarti ridhonya ayah. Kalau wali saat itu yang ada adalah saudara laki-laki, berarti ridhonya saudara laki-laki. Artinya tanpa ridhonya wali yang akrab, walaupun perempuannya ridho, maka pernikahannya tidak sah. Kecuali dalam dua aib tadi, dalam masalah impotensi dan masalah terputusnya dzakar, ini hanya disyaratkan ridhonya si perempuan. Walaupun walinya tidak ridho, pernikahan tetap sah. Tapi di dalam perkara-perkara lain seperti pekerjaannya yang lebih rendah, seperti agamanya dan lain-lain, perempuannya afifah, laki-lakinya agak semrawut. Ini dibutuhkan ridhonya si perempuan, juga ridhonya wali. Kalau dua ini tidak terpenuhi, maka dianggap tidak kufu yang bisa menyebabkan ketidaksahannya nikah. Ya, jadi kalau ada perempuan pengen dinikahkan dengan si A, ternyata si A perempuannya ini anak kiai, dia afifah, dia orang yang menjaga agamanya, hafal Quran juga, sama hafidhah. Laki-lakinya beradul, sholat pimbuh, ya Islam tapi gak sholatnya seminggu pindu, seminggu pisan, Jumat, maghrib kadang-kadang. Berarti kan fasikoh, ya kan? Ini tidak sah pernikahannya kalau tanpa ridhonya si perempuan dan ridhonya wali terdekat. Tidak hanya ridhonya perempuan, nggak apa-apa, pokoknya saya mau sama dia. Berarti tapi walinya nggak ridho, nggak mengizini, nggak sah. Kenapa? Karena inilah yang dikatakan bab kafaah kufu. Jadi kafaah itu menjadi syarat tertentu yang tidak bisa gugur kecuali bila ada ridho dari seorang istri dan seorang wali yang al-akrab, wali yang dekat. Wa fi dzikri baqiyatil mawani'i, dan ini juga akan menerangkan perkara-perkara yang menghalangi pernikahan yang lainnya selain kafaah. Khisalu kafa'atiz zauj, tingkah-tingkah kufunya seorang suami. Jadi kafaah itu apa aja? Definisi kafaah itu bagaimana, dalam hal apa aja dianggap kafaah? Seorang suami, seorang calon suami dianggap kufu dengan perempuan, itu definisinya di dalam perkara apa aja? Ada 5 nanti akan dibahas ya. Sebenarnya ada 6, tetapi yang nomor 6 tidak dianggap oleh ulama terdahulu. Jadi totalnya ada 5. Nah ini 5 ini akan kita bahas. Fasal an kafatiz zauji fi nasabin lahu wa hirfatihi wad dini taslamu an raddi. Maka tanyakanlah kamu, wahai orang yang akan mengurusi pernikahan, dari atau wahai seorang wali, dari kekufuannya calon suami, 1 di dalam nasabnya, wahir fatihi 2 di dalam pekerjaannya, waddini 3 di dalam agamanya, taslamu maka engkau akan selamat, an raddi dari tertolaknya kesahannya nikah. Jadi kalau ini baru 3 ya, bait ini baru menerangkan kafaah itu mencakup 5 perkara, 3 diantaranya diterangkan dalam bait ini, yaitu apa? Nasabnya, pekerjaannya, agamanya. Nah, kita akan kupas satu persatu. 1 nasabnya, 2 pekerjaannya, 3 agamanya, 4 ini 3 tok benar ya? Nasabnya, pekerjaannya, agamanya. Ya. Nomor 4 merdeka atau tidaknya, hurriyah. Ya, enggak disebutkan di bait. Nomor 4 merdeka atau tidaknya, hurriyah ya. Nomor 5 wa an aibihi, dan dari aibnya. Ada aib enggak di dalam laki-laki yang akan menikahimu? Aibnya apa? Nanti akan kita bahas. Jadi 5 perkara ya di dalam Syekh Bajuri itu memberikan syarah, nanti akan kita kupas bahwa khisalul kafaah itu ada 5 ya. Nah, di akhir-akhir itu di syarahnya Syekh Bajuri itu menerangkan ada bait yang khusus menjelaskan masalah kafaah. Syartul kafaati khamsatun qad hurrirat yumbika anha baitu syi'rin mufradu nasabun wa dinun wa hirfatun hurriyatun faqdul uyubi wa fil yasari taraddudu. Ya, ini 2 bait yang menerangkan tentang kafaah. Apa katanya? Syartul kafaati khamsatun qad hurrirat. Syarat-syaratnya kufu itu ada 5.
Qad hurrirat yang akan dijelaskan 5 tersebut, yumbika anha baitu syi'rin mufradu yang akan menjelaskannya dari 5 perkara tersebut 1 bait saja sudah cukup. Apa katanya? Nasabun 1 nasab, wadinun 2 agama, wahirfatun 3 pekerjaan, hurriyatun 4 sifat kemerdekaan, faqdul uyubi tidak memiliki aib yang menyebabkan khiyar di dalam nikah, seperti gila, seperti baros ya, penyakit lepra, seperti penyakit belang ya, seperti gila ya tadi. Wa fil yasari lan ing dalam dan kemudian di dalam masalah kaya taraddudu ada taraddud. Ulama tidak menetapkan apakah kaya itu menjadi sifat kafaah juga atau tidak. Ulama tidak membahas itu. Ulama tidak menetapkan kaya sebagai sifat kafaah. Begini maksudnya, perempuannya anak orang kaya, laki-lakinya miskin. Apakah laki-lakinya miskin tapi orang alim, perempuannya anak kiai sekaligus kaya? Apakah laki-laki alim sama anak orang alim berarti pas? Tapi yang anak perempuannya ini di samping anak orang alim dia juga kaya, laki-lakinya tidak. Apakah kufu atau tidak? Tetap kufu. Walaupun dia orang nggak punya, tetap kufu, karena wafil yasari taraddudu. Di dalam masalah harta tidak dianggap. Orang-orang ulama terdahulu tidak begitu menganggap masalah harta. Jadi tidak menjadi hal yang dianggap tidak kufu. Ya kalau masalah harta. Artinya laki-laki yang tadi walau sama-sama dia alim, perempuannya anak orang alim. Perempuannya kaya, anak orang kaya, laki-lakinya belum kaya. Nah, tapi pekerjaannya tidak rendah enggak? Ini tetap tidak menghalangi kekufuannya karena wafil yasari taraddudu. Ini ulama terdahulu. Beda dengan orang-orang sekarang. 5-nya enggak dianggap, yang dianggap yang terakhir, kayanya tok yang dihitung. Ya kan? Nasabnya enggak dihitung. Agamanya biarin. Pekerjaannya sudahlah, yang penting ada duit. Apakah pekerjaan halal atau enggak halal, setengah halal, terhormat atau enggak terhormat, pokoknya ada duitnya. Hurriyahnya enggak dihitung. Ada aib atau enggak ada aib, yang enggak dihitung. Yang penting duitnya ada. Oh, ini yang paling dihitung. Ini kalau mutaakhirin ya, ulama-ulama terakhir ini. Tapi ini juga sempat disinggung sama fuqaha, bukan saya ngarang-ngarang ya. Wa qala Syekh Mar'i Al-Hambali. Ada ulama mengatakan, qalul kafa'atu sittatun fa'ajabtuhum qad kana hadha fi zamanil aqdami. Amma banu hadaz zamani fa innahum la ya'rifuna siwa yasarid dirhami. Ini kan ya. Ulama ada yang menandomkan, mereka bertanya, namanya tingkah-tingkah kufu itu, syarat-syarat kufu itu meliputi 6 perkara. Kemudian saya menjawab kepada mereka, qad kana hadza fi zamanil aqdami, iya. 6 perkara tadi, 6 perkara syarat kufu tadi dihitung, diperhatikan, dipertimbangkan benar-benar pada zaman dulu, katanya beliau nih. Amma banu hadzal zaman fa innahum la ya'rifuna siwa yasarid dirhami. Adapun anak-anak zaman sekarang, ini pada zaman musannaf loh. Mereka tidak ada yang mengetahui tentang 5 perkara kafaah tadi, nasab, agama, pekerjaan. Yang mereka tahu adalah wafil siwa yasarid dirhami, kecuali masalah materi tok ya. Jadi kafaahnya masuknya cuma di materi tok. Kalau banu hadzal zaman. Ini artinya memang ulama pun sudah menyadari hal itu. Kalau zaman ulama aja sudah ada keterangan seperti itu, apalagi zaman kita kan. Ya. Tapi kembali kepada pendapat yang sebenarnya, ya khisalul kafaah itu 5 tadi ya. Fasal ayyuhal mukhatabu idza kunta jahilan bihali zawjaini aw bi ma'rifati syuruti al-mu'tabarati qala Allah taala fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Maka tanyakanlah wahai mukhatab ketika engkau ini tidak mengetahui tentang keadaannya seorang suami atau seorang istri. Au bi ma'rifati syuruti al-mu'tabarati, atau bertanyalah ketika kau belum mengetahui syarat-syarat yang harus dipenuhi di dalam akad nikah. Qala Allah taala fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, bertanyalah kepada orang yang ahli ilmu ketika engkau ini ternyata memang belum tahu dalam permasalahan itu. Wal murad min dhahirin nadim al-awwal an kafa'ati zawji ay musawatihi lizaujati fi khisalil kafa'ah al-mu'tabarati fiha. Litu'tabaru mithluha fi zawj. Yang dikehendaki ya, bertanyalah wahai mukhatab ketika engkau tidak tahu tentang keadaannya suami, tentang keadaannya suami istri itu. Wal murad min dhahirin nadim al-awwal.
Jadi yaitu nadim fasal, murad dari pertanyaan, dari kata-katanya an-nadhim, bertanyalah wahai mukhatab. Ini bertanya dari apa? Dari jahilan bihali zaujain, ketika kita tidak tahu tentang keadaannya calon suami dan calon istri. An kafa'ati zauji, dari kekufuannya seorang suami, ai musawatihi li zaujah, dalam arti setaranya suami, calon suami kepada calon istri. Fi khisalil kafa'ati al-mu'tabarati fiha, di dalam tingkah-tingkah kafa'ah yang akan dihitung, dianggap fiha al-mu'tabarati fiha, ing dalam zaujah, litu tabaro, supaya nanti juga diperhitungkan kafa'ah tersebut di dalam calon suami. Jadi kafa'ah ini tentang 5 perkara tentang kafa'ah ini yang juga perlu diperhitungkan dalam calon istri, maka juga harus dilihat ada terpenuhi juga di dalam calon suami. Artinya ada kesetaraan. Ya kan? Wahya, yaitu ada 5. Ahaduha nasabun lahu ay az-zawji wa dzalika bi ayyusawiya az-zawjatu fi jami'i awsafin nasab. Yang pertama daripada khisalul kafa'ah, perkara-perkara kufu, ya, tingkah-tingkah kufunya seorang suami dengan seorang istri, itu adalah nasab. Nasabnya seorang suami. Bagaimana definisinya nasab? Ketika dia menjadi perkara syarat di dalam kafa'ah atau khisalul kafa'ah, tingkah kekufuannya seorang suami dengan istri. Bagaimana penjelasannya? Bi ayyusawiya az-zawjata fi jami'i awsafin nasab, yaitu adanya seorang suami nasabnya setara dengan nasabnya istri atau lebih tinggi. Nah, itu maksudnya bil aba. Dan definisi dan tolak ukur standarisasi di dalam nasab adalah nasabnya ayah, tidak nasabnya ibu. Ya, nasabnya ayah anak orang alim. Ini perempuan ini ayahnya orang alim, ibunya orang biasa. Yang dihitung ayahnya. Ya. Itu nasab. Li'anal Arab, karena orang Arab itu pada zaman Rasulullah dan sahabat dan tabi'in dan seterusnya, orang Arab itu taftakhiru bihi fihim dunal ummahat. Mereka membanggakan nasab itu fihim, di dalam aba, tidak di dalam ibu. Walaupun ibunya ratu katakanlah, tapi bapaknya tidak raja, mereka tidak membanggakannya. Tapi walaupun ibunya tidak ratu, tidak keturunan raja, ayahnya kok keturunan raja, mereka membanggakannya. Jadi yang dihitung adalah nasab, jali jarur ayah. Fala yukafi'u ajamiyun arabiyatan. Ini ya, maksudnya nasab begitu. Ini nasab itu, maka definisi nasab ini ya, maka orang laki-laki ajam, ini Jawa, ini ajam, Sunda ajam, Madura ajam, ya kan? Indonesia semuanya orang ajam, yang asli penduduk Indonesia, kecuali yang memang pendatang dari keturunan Rasulullah, ya berarti dia tetap keturunan Arab. Maka laki-laki ajam tidak kufu dengan perempuan Arab, arabiyatan. Ini yang dimaksud nasab ya. Jadi belum membahas masalah anak orang alim dengan anak bukan orang alim, belum. Karena itu berarti semuanya ajam. Nanti dalam hal itu masih ada banyak pandangan dalam fuqaha. Tapi yang sudah pokok yaitu nasabnya orang ajam itu, laki-lakinya ajam, tidak kufu dengan perempuan dari bangsa Arab. Karena Rasulullah dari bangsa Arab. Sebab barokahnya Rasulullah menjadi orang Arab menjadi tinggi. Ya kan? Coba Rasulullah dari orang Jawa, orang Jawa jadi tinggi. Karena berkah mulianya Rasulullah. Tapi nyatanya Allah tidak takdirkan itu, takdirnya dari orang Arab. Berarti ya kita mau nggak mau, rela nggak rela, terima nggak terima, ya kita harus terima. Itu syariatnya Rasulullah, itu syariatnya Allah. Kalau kita orang mukmin, ketika ada hal yang berat di hati kita karena hawa nafsu kita, jawab kita apa? Aman nabi syariah. Saya iman kepada syariatnya Allah. Hati suka nggak suka, kalau syariatnya begitu, saya iman, saya terima. Itu jawaban orang mukmin, seharusnya begitu. Ya. Wala Arabiyun Quraisyatan. Orang Arab, laki-lakinya Arab, perempuannya Arab juga, tapi bangsanya Quraisy. Bangsa Quraisy itu tinggi. Laki-lakinya Arab tok, bukan Quraisy, maka juga tidak dianggap tidak kufu.
Berarti kalau tidak kufu kemudian menikah tidak sah kecuali dengan ridhonya si perempuan dan ridhonya si wali yang dekat. Paham ini ya? Wala Quraisyun Hasyimiyatan wa Muttalibiyatan. Laki-lakinya Arab, Quraisy lagi bangsanya. Tapi perempuannya Arab, Quraisy dan bangsanya Hasyimiyah dan Muttalibiyah atau Muttalibiyah. Hasyimiyah itu berarti kakeknya baginda Nabi. Muttalib itu berarti adiknya Sayyidina Hasyim atau saudara laki-lakinya kan. Rasulullah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Ini Sayyidina Hasyim ini berarti Muhammad bin Abdullah, abahnya bin Abdul Muttalib bin Hasyim. Berarti siapa ini? Kakeknya yang kedua. Kakeknya Rasulullah yang kedua. Sayyidina Hasyim ini juga punya saudara laki-laki namanya Muttalib. Kenapa kakeknya Rasulullah yang pertama disebut Abdul Muttalib padahal namanya Syaibatul Hamdi? Yaitu namanya Syaibatul Hamdi kan? Abdul Muttalib itu kan bin Hasyim, putranya Sayyidina Hasyim. Kenapa kok disebut namanya Syaibatul Hamdi, kok disebut Abdul Muttalib? Karena ceritanya Sayyidina Hasyim itu merupakan pembesar kaum pada waktu itu. Orangnya tampan luar biasa, dermawan luar biasa, bijaksananya luar biasa. Sayyidina Hasyim. Sampai dalam sebuah kitab Syekh Zaini Dahlan itu menerangkan kitab sirah, Raja Romawi saja terpana sama Sayyidina Hasyim. Katanya Raja Romawi Heraklius, ya kurang lebihnya, wahai Sayyidina Hasyim, saya punya putri yang cantik jelita. Saking cantiknya itu bahasanya lam talid imro'atun ajmal minha qattu fil alam, katanya. Tidak ada seorang wanita pun yang melahirkan putri secantik itu di seluruh jagat raya ini, melebihi cantiknya putrinya Raja Romawi itu, katanya begitu. Ditawarkan sama Sayyidina Hasyim, apakah engkau mau saya nikahkan dia dengan kamu? Katanya Sayyidina Hasyim tidak mau. Nah, itu sedang membahas keistimewaannya Sayyidina Hasyim. Kenapa waktu itu Sayyidina Hasyim menjadi mempesona semua orang yang melihat terpana? Di samping kebijaksanaannya, di dalam jiwanya masih ada nurnya Rasulullah yang belum turun. Karena turunnya nurnya Rasulullah itu di usia akhir-akhirnya Sayyidina Hasyim, yaitu ketika Sayyidina Hasyim hendak melakukan perjalanan dagang ke Syam, ya, Syria dan sekitarnya kalau sekarang. Mampir di Yathrib, waktu itu namanya belum Madinah. Yathrib itu Madinah sekarang. Mampir di Yathrib, bertemu dengan seorang perempuan, menikah di situ di akhir-akhir hidupnya. Menikah dengan seorang perempuan di Madinah, dari bangsa Najjar kalau nggak salah, namanya Salma kalau nggak salah. Lahirlah seorang putra yang namanya Syaibatul Hamdi. Jadi di Madinah itu lahirnya, yaitu Abdul Muttalib nanti namanya. Begitu lahirlah keturunan itu, yang nurnya Rasulullah juga ikut turun di situ. Meninggallah Sayyidina Hasyim setelah menurunkan nurnya Rasulullah di Yathrib tersebut, ya, yaitu yang turun kepada Syaibatul Hamdi. Ini terakhirnya Sayyidina Hasyim meninggal, berakhir umurnya itu setelah menurunkan nurnya Rasulullah turun kepada Syaibatul Hamdi. Meninggal. Tinggal saudara laki-lakinya Hasyim namanya Muttalib. Dikasih tahu sama orang Mekah, wahai Muttalib, jadi ada salah seorang pedagang Mekah ketika mampir di Yathrib, yaitu Madinah zaman sekarang, melihat seorang laki-laki anak muda, mungkin usia 7 tahun atau 6 tahun atau 5 tahun, usia seperti itulah, antara 5 sampai 10 tahun. Zaman dulu itu yang namanya main panah, pedang, tombak itu sudah mainan sehari-hari kayak kita pegang HP zaman sekarang. Jadi anak kecil itu latihannya begitu. Anak kecil latihan manah. Setiap manah yang lain nggak tepat sasaran, yang namanya Syaibatul Hamdi itu pasti tepat sasaran. Yalah, dan nurnya Rasulullah, ya kan? Setiap tepat sasaran, kemudian Syaibatul Hamdi ini ngomong, ama ana ibnu Sayyidil Badha, pantaslah saya bisa tepat sasaran, saya putranya orang nomor 1 di Badha, yaitu di Mekah. Badha itu lembah Mekah, dulu namanya Badha. Pantaslah saya hebat, saya anak orang besar, saya anak orang pembesar nomor 1 di Mekah, yaitu Sayyidina Hasyim. Nah, orang itu heran.
Masa ada putranya Sayyidul Badha yaitu Sayyidina Hasim di Madinah ngomong sama saudara laki-lakinya Sayyidina Hasim yaitu Muttalib. Dijemputlah ke Madinah. Begitu dilihat Sayyidina Muttalib menangis, Masya Allah, betul mirip sekali wajahnya dengan Sayyidina Hasim. Sudah pasti ini putranya Sayyidina Hasim. Ditanyakan ke ibunya dan lain sebagainya, betul putranya Sayyidina Hasim. Minta izin kepada ibunya. Dalam riwayat minta izin, dalam riwayat itu wasiatnya Sayyidina Hasim sebelum meninggal suruh ngambil memang. Akhirnya dibawalah ke Mekah. Bilang kepada ibunya, wahai fulanah, ini adalah putranya orang besar. Kalau dia hidup di kaumnya maka dia akan lebih mulia, lebih terjaga, lebih terjamin semua pendidikan dan lain-lainnya daripada hidup tidak di kaumnya. Diizini sama ibunya untuk dibawa. Nyampe ke Mekah orang melihat dibonceng di belakang kendaraannya. Kendaraan zaman dulu kan onta. Ya, karena waktu itu Sayyidina Muttalib ini orang besar, ya kan, bajunya tentunya baju bagus. Ini orang Madinah, tentunya seadanya. Orang-orang di Mekah menyebutnya Abdul Muttalib, budaknya Muttalib, kan anak kecil masih. Oh itu budaknya Muttalib kayaknya itu. Akhirnya terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Padahal namanya siapa? Syaibatul Hamdi. Ini ya, makanya walaupun Muttalibiyah itu tidak, jadi ini Muttalibiyah ini nanti melahirkan Imam Syafi'i. Jadi Sayyidina Hasim dengan Muttalib kakak adik ya. Tapi dari Sayyidina Hasim melahirkan baginda Nabi, dari Muttalib melahirkan Al-Imam Asy-Syafi'i. Maka Imam Syafi'i itu keturunannya itu tinggi itu. Quraisy dan merupakan alun Nabi. Ya, keluarganya baginda Nabi. Karena keluarganya baginda Nabi menurut madzhab Imam Syafi'i ya Banu Hasim wal Muttalib. Ya kan, kecuali fa maqami du'a, maka semuanya ya kan. Kullu mu'minin walau asyan kalau fi maqami du'a. Nah itu ya, jadi makanya wala Quraisyun Hasimiyatan wa Muttalibiyan. Maka orang Quraisy, laki-laki Quraisy sekalipun tidak kufu dengan perempuan yang Hasyimiyah dan perempuan yang dari keturunan Muttalibiyah. Padahal sama-sama Arabnya, sama-sama Quraisynya. Tapi kalau dia Hasyimiyah atau dia Muttalibiyah, maka Quraisy, laki-laki Quraisy saja tidak dianggap kufu. Artinya kalau dipaksa menikah tanpa ridhonya si istri dan ridhonya si wali yang dekat, tidak sah pernikahannya karena tidak kufu, gitu ya. Walahuma husainiyatan au hasaniyatan. Begitu juga laki-laki dari keturunan Bani Hashim dan dari keturunan Bani Muttalib tidak kufu dengan laki-laki dari keturunan Sayyidina Hasan dan dengan perempuan dari keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Jadi kalau ditanya Imam Syafi'i kufu napa mboten dengan Syarifah? Ya tidak kufu menurut mazhab kita. Ya. Mazhab kita enggak kufu kecuali mazhab lain. Ya kan? Gitu ya. Wa kadzalikal Islam. Nah, ini yang dimaksud din yang pertama, yang dimaksud nasab yang pertama tadi ya. Antara kita orang Ajam tidak sekufu dengan orang Arab. Antara orang Arab sendiri yang tidak Quraisy tidak sekufu dengan perempuan yang Quraisyiyah. Quraisy, laki-laki Quraisy tidak sekufu dengan perempuan Arab yang keturunan Bani Hashim dan Muttalib. Yang keturunan Bani Hashim dan Muttalib sendiri tidak sekufu dengan perempuan yang keturunannya Rasulullah dari Sayyidina Husain maupun Sayyidina Hasan. Itu kesimpulan yang dimaksud nasab. Paham ya? Ini yang dimaksud nasab. Kadang kita memaknai nasab itu enggak seluas itulah. Pokoknya kayak orang alim, keturunan tok cukup. Padahal itu nanti ya. Ini dulu yang dibahas.